Ya guys, balik lagi Firit di kisah Apoy. Kali ini gue bikin segmen baru. Jadi intinya kan kita ada malming Apoy, tempat curhat tentang curhat atau tentang gue diskusiin opini gue atau pemikiran gue tertentu gitulah intinya. Nah, gue bikin kisah Apoy ini ceritanya niatnya sih buat kayak kalau gue punya cerita masa lalu yang seru atau yang lucu atau yang koplak atau yang apa yang pengen gue sampein yang mudah-mudahan nggak lupa dimakan zaman lah kasarnya. Jadi gue masukin video dan intinya bikin seri juga sih, anggap aja malam yang Apoy cuman versi yang udah terjadi yang masa lalu gue masih kecil gue. Dan kali ini gue mulai dengan aktivitas minggu gue ketika kecil, ketika gue SD. Nah ini mungkin buat yang seumuran sama gue sih mungkin sama, tapi mungkin beda, mungkin kita bisa nostalgia bareng. Jadi dulu tuh sekitar kelas mungkin enggak ya 4, 3, 4, 5 itu gue singkat gue sih waktu itu gue masih hari Minggu itu kegiatan gue nih pokoknya begitu gue bangun tidur itu sekitar jam 5-an kalau nggak salah, gue sekitar jam 5 jam 6 itu gue bangun. Kalau nggak salah ini yang gue incer itu Let's and Go di RCTI waktu itu, ini yang gue incer sih itu. Terus apa istilahnya, kalau misalkan gue bangunnya pagian gitu kan jam 5 atau ini sebelum lesson gue mulai, biasa pertama-tama gue mungkin makan dulu atau apa gitu kan, mak gue masakin atau kayak gitu-gitu, atau langsung bongkar. Gue tuh dulu punya Tamiya, gue tuh gue sistemnya dulu gue punya box sendiri, toolbox yang buat kayak peralatan gitu, yang buat kayak naruh teh, apa tang, naruh obeng, naruh solder, naruh kayak gitu dulu gue beli, tapi gue pakai buat Tamiya bukan buat toolbox. Jadi gue ada tuh dulu gede ukurannya, kayak ada punya abang gue apa kalau nggak salah yang beli. Jadi apa nggak ada yang enggak di blending. Jadi abang gue punya sebelumnya abang gue doang yang punya. Abang gue punya yang kecil warna biru gitu, terus hari dibeliin yang gede warna kuning gede, gue satu abang gue satu. Itu gue pakai nostalgia banget. Terus gue nungguin sampai jam berapa, jam 6 apa kalau nggak salah jam 6-an lah, pokoknya Tamiya itu pagi banget mulainya. Nah terus gue langsung nyetel TV, gue sambil nyeting Tamiya gue. Dulu gue salah satu fans Magnum, abang gue fans Sonic. Dia demen yang stabil terus di tikungan kenceng gitu kan. Kalau gue tipe yang pokoknya kenceng, pokoknya fast gitu kan. Jadi gue tuh sama abang gue tuh dulu udah kayak bener-bener Race and Go, bener-bener kayak Retsu sama Go gitu kan. Jadi gue demennya speed, gue demennya Magnum, dia demennya tikungan, dia demennya stabilitas gitu. Terus juga sama, gue selalu duit nggak ada, gue selalu minjem duit abang gue, selalu minta beliin semacam itulah intinya. Abang gue yang biasa punya duit lebih dari gue itu, dan yang lebih rajin nabung itu abang gue. Jadi bener-bener kurang lebih udah kayak anime gue waktu dulu itu gue. Nah terus intinya biasa balik lagi ke animenya, pokoknya jam 6 gue mulai otak-atik anime apa Tamiya gue gitu kan. Gue bongkar, gue cek apa perlu dipakein oli. Kalau dulu tuh gue nggak tahu kalau lu sih, kalau gue dulu olinya tuh oli gratisan tuh. Kalau lo beli Tamiya yang 7,5 dulu kalau nggak salah, harganya paling murah tuh 7.500. Itu ada ininya, ada kayak oli tapi kayak oli mesin sih, yang kayak gel gitu bentuknya. Nah, itu kecil bentuknya, kecil kayak pasta gigi gitu, bentuk kayak bungkus pasta gigi itu, yang kecil banget. Gue inget banget warna apa yang di plastik gitulah. Itu gue kasihin dulu di gearnya, di dinamonya, di apalagi di bearingnya, yang ban tuh kan. Jadi kan dia chassis, terus ada bearingnya kan dimasukin, terus baru apa besinya, terus baru rodanya kiri kanan gitu kan. Nah itu di situnya di bearingnya gue masukin. Roller gue cek, gue selalu pakai roller apa, gue nggak pernah gue selalu pakai roller yang tengahnya plastik tapi kirinya karet. Ada yang pakai tuh yang besi ya kan, yang aluminium, yang ada pakai istilahnya tuh kalau anak zaman dulu pakai masjid yang kayak tiang begitu tuh. Gue nggak pernah pakai itu, gue nggak demen. Gue selalu demennya minimalis, standar, cuman ring depan belakang. Gue termasuk orang yang tipe demen pakai akar belakang by the way. Kecuali itu udah gue pakainya Beat Magnum. Beat Magnum itu ada ringnya sendiri di chassis sebelah apa di body belakangnya. Jadi gue nggak pakai akar belakang gitu. Jadi tapi waktu itu sih sekitar kelas 4-5an itu gue pakainya apa ya, gue lupa inget deh.
Kalau nggak salah gue masih, pokoknya gue Tamiya bukan Tamiya asli, masih mereknya bukan Audi juga, cuma merek apa gitu lah yang murah gitu. Itu gua belinya Magnum Victory kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih Victory deh. Nah terus dari situ baru gua ngumpulin duit, gue sempat beli Magnum Cyber Magnum original tuh, gue nabung 60.000 beli kalau nggak salah waktu itu. Rusak, akhirnya balik lagi ke biasa. Cuman terakhir yang gue pakai paling lama tuh Cyclone Magnum. Terus abis itu gue mulai pakai Beat Magnum itu sekitar kelas 6-an, kalau nggak salah kelas 5 kelas 6-an tuh gue baru Beat Magnum, udah Tamiya udah abis zamannya tuh gue baru mulai. Ya Tamiya udah mulai redup, gue baru pakai Beat Magnum. Tapi awal-awalnya yang lama banget gue pakai Cyclone Magnum, ingat banget tuh. Dan itu gue nonton, terus gue kotik, terus sambil nonton, terus begitu udah selesai gitu, gue pindah ke apa? Gue lupa abis Tamiya apa ya anime. Kalau gue jarang nonton, soalnya biasanya abis Tamiya gue nonton sambil ngontak Tamiyanya, terus gue langsung layap, gue langsung main Tamiya. Di dekat rumah gue tuh ada yang punya tracknya, track biasa sih, cuman muter doang, nggak ada apa istilahnya rollernya gitu. Kalau anak dulu bilang halilintar atau apalah gitu kan, yang belok gitu, itu gue nggak ada. Bukan gue, maksudnya dia nggak ada, jadi cuman menurut aja main Tamiya di situ, balap-balapan kan, start bareng, main kelep-kelepan siapa yang duluan gitu. Tamiya gue tuh selalu ngepur Tamiya anak-anak di sini. Orang yang paling kaya sekalipun Tamiyanya kalah kencang sama gue, gara-gara gue lebih dulu tuh, seingat gue tuh pinternya gue waktu itu tuh gue lebih pilih, gue beli Tamiya yang murah-murah ya kan, tapi gue beli intinya yang mahal, dalam arti kayak gue pakai dinamonya kilikan yang bagus, baterainya juga casan yang gede ininya, terus gearnya 4:1, gue inget banget. Kilikannya juga gue kilik sendiri waktu itu. Abang gue dapet buku apa sih waktu itu, jadi kayak buku game, buku Tamiya lah intinya gitu, kayak majalah apa gitu, khusus buat kayak hobi gitu. Terus cuma dia ngebahas Tamiya, ada cara ngilik, ada ya gitu lah, guide Tamiya istilahnya itu, gue baca di situ, gue gilik. Itu intinya gue main, makanya hal yang gue banggain waktu kecil itu adalah gue tuh Tamiya nomor 1 intinya. Terus habis itu gue balik sekitar jam berapa ya? Jam 9-an mungkin, pokoknya Blitz lah. Blitz itu Blitz gue SMP ya, nggak salah. Apa SD sih, gue lupa dah. Kalau nggak Blitz, kalau nggak iya gue lupa deh. Gue jadi gak lupa timeline-nya gara-gara nge-overlap. Kalau salah nggak, Blitz itu ketika Tamiya udah selesai musimnya. Tapi kalau ketika gue masih kecil itu, musim Tamiya itu gue lupa. Kalau nggak salah masih Satria Baja Hitam deh, kalau nggak salah. Pokoknya beberapa acara sih gue suka pindah-pindah. Yang gue inget tuh Yu-Gi-Oh, Let's and Go gue pasti nonton. Yu-Gi-Oh gue pasti nonton. Terus sebelum Yu-Gi-Oh apa ya gue nontonnya? Dasion Kuro itu gue nonton. Tamiya juga, cuman yang digampar Tamiyanya pakai stick golf itu, stick hoki stick gitu. Terus apa ya? Intinya itu sih, gue lebih ngelayap. Kalau gue sekitar kelas 4, 5 SD itu gue lebih ngelayap sih. Ya 3, 4 gitu, gue lebih tipe ngelayap waktu itu. Jadi gue lebih begitu, anime itu gue cuma nonton paling sampai Yu-Gi-Oh jam 10 kalau nggak salah, sekitar jam 10 gitu. Apa jam 12 ya Yu-Gi-Oh, gue lupa, jam 10 kalau nggak salah. Pokoknya dia setelah Dragon Ball. Habis Dragon Ball Yu-Gi-Oh kalau nggak salah di RCTI. Dragon Ball di Indosiar, cuman timelinenya gue kalau seingat gue sih nonton begitu. Jadi habis nonton Dragon Ball pindah channel ke Yu-Gi-Oh itu. Terus itu waktu minggu gue biasanya gitu. Terus habis itu gue ngelayap lagi tuh biasanya ke daerah agak jauhan dari rumah gue, itu sekitar 1 kilometeran lah itu jaraknya. Itu tracknya lebih bagus, terus dia jual Tamiya. Kalau di yang dekat rumah gue kan emang cuma track Tamiya doang. Itu dia ada emang toko Tamiya gitu, toko mainan di kampung lah, dimasuk gang gitu, cuman dijual Tamiya gitu spare part gitu yang murah-murah. Nah terus di situ ada tracknya. Nah di situ nggak ada Halilintarnya, nggak ada dia, cuman tracknya lebih gede, lebih panjang. Itu gue main. Dia juga tracknya bukan track murni beli track gitu, jadi dia
dicampur-campur trek bekas gitu dia campur, jadi ini treknya panjang tapi nggak murni trek beli gitu, dia agak nempel tanah juga gitu, jadi agak geradagan, ada yang sebagian yang nggak nyampe gitu treknya putus gitu, dia pakein keseng atau dia bikin sendiri terus bawahnya dikasih di floor semen ditambal, jadi itu trek nggak bisa dilepas itu, murni trek mati gitu, cuman gede. Ingat banget gue main di situ sampai jam berapa ya, pokoknya sorenya lah, seenggaknya pokoknya gue jam 3 itu gue udah harus pulang. Terus gue nonton Robocon, gue ingat banget gue nonton Robocon di Space Tune. Terus apa lagi ya, mungkin gue ngerjain PR kalau inget. Terus nostalgia. Terus apa lagi ya, jam 3 itu pokoknya sampai sore lah, intinya sampai sore. Terus udah pokoknya kegiatan gue minggu tuh pas gue kecil gitu. Tapi begitu gue udah mulai beranjak seenggaknya kelas 6 lah, kelas 6 tuh gue mulai gue mulai udah gak mainan luar, gue udah mulai masuk jadi wibu. Waktu itu gue udah mulai di rumah aja nonton, waktu itu Blitz kalau nggak salah udah ada, cuman pagi itu gue nonton Blitz. Terus One Piece kalau nggak salah mulai udah ada. Terus gue juga sering nonton Smackdown, kalau nggak salah Smackdown tuh kalau nggak salah di La TV malam-malam jam 11 sampai jam 12 gitu. Gue sampai begadang sampai malam nonton. Mak gue sih waktu itu ngebolehin, cuman istilahnya oke, boleh nonton sampai malam, terserah mau nonton Smackdown, cuman pagi tetap harus bangun, tanggung jawab. Gue dari dulu tuh begitu, istilahnya lu boleh ngelakuin hal yang lu mau, cuman lu harus tanggung jawab. Jadi dari kecil gue dididiknya begitu. Jadi akhirnya ya udah gue begadang, gue nonton, tapi paginya gue tetap bangun, ngantuk-ngantuk, gue tetap jalan sekolah. Gue SD itu jalan kaki dari sini ke sekolah gue sih cuma 1 kilometer saja sih, jadi gue masih jalan kaki, nggak naik angkot, nggak naik kendaraan. Jadi gue pokoknya gue dari SD sampai SMP kelas 1 tuh gue murni jalan ke sekolah biasanya. Gila juga sih, apalagi sekolah gue itu sekitar jaraknya tuh berapa kilo ya, 3-4 kilo, jauh lah intinya, hampir 3 kali lipat jaraknya ke SD gue. Sekolah SMP gue tuh gue jalan kaki pergi dan pulang waktu itu. Gue inget banget juga ada beberapa kondisi yang waktu itu yang bikin gue nggak ada duit untuk ongkos juga, jadi gue jalan kaki. Cuman intinya balik lagi ke aktivitas hari Minggu gue biasanya gitu. Terus ya intinya gue mulai kelas 6 mulai dekat SMP, gue udah mulai berhenti, gue udah mulai kenal warnet. Jadi setiap malam Minggu tuh gue begadang, jadi gue tuh Minggu pasti tidur, malam Minggu gue begadang main RF online, main Seal online. Terus apalagi yang gue lama main waktu itu, 2 game itu sih, RF online terutama. Gue main RF online tuh RF Lito waktu itu, RF resmi official Indonesia kan RF Lito. Terus gue main RF private server, itu ada RF Byzantium, RF Poa, RF Jazz, RF Pop, RF Skyline. Gila udah pokoknya itu gue udah mulai, itu mulai kelas 6 ke atas hari Minggu itu cuma tidur, jadi nggak ada yang menarik. Cuman dari SD-an gitu, intinya setengahnya sampai kelas 6 SD itu setiap minggu tuh gue nonton anime kayak Bleach, terus apa. Terus SMP pun setiap gue pulang sekolah, gue kan sekolah itu pulangnya gue masuk siang, kalau nggak salah kelas 1 tuh gue masuk siang, pulang sore. Itu gue gosok pakaian sekitar, pokoknya gue pulang malam lah. Gue sebenarnya pulang sore, cuman main dulu paling ke warnet sejam 2 jam dulu. Terus sampai rumah itu gue sekitar jam 7-an, jam 7 malam gue baru nyampe rumah. Terus gue ngegosok pakaian sambil nonton One Piece. Gue ingat banget, jadi gue dan emak gue tuh selalu bikinin teh cap botol atau sebutnya teh tubruk gitu. Jadi gue sambil ngosok, sambil minum teh tubruk, sambil nonton One Piece. Itu perjalanan hidup wibu gue tuh di situ. SMP gue udah mulai hampir full wibu, walaupun full wibunya sih di SMK, cuman udah mulai tuh. Orang gue inget banget kelas 3 SMP aja itu gue tugas kesenian suruh nyanyi, itu gue lagunya lagu opening Blitz, Alone dari Aqua Times yang nyanyi, band Aqua Times. Ingat banget gue. Cuman intinya gitu sih. Ini kisah pertama, intinya sih gue cuman kisah hari nostalgia waktu gue kecil main Tamiya, nonton hari Minggu gitu. Gue nggak tahu by the way gimana lu? Kalau lu hari Minggu waktu dulu gimana waktu lu masih SD? Gue juga pengen tahu kalau lu pada gimana sih dulu. Kalau gue sih gitu sih. Cuman kalau hari-hari biasa aja sih beda. Gue nggak nonton hari Minggu, kan ini yang kita bahas hari Minggu ya. Kalau hari biasanya gue cuman
paling main sama temen gue ngelayap apa itu. Mungkin nanti beda video, nanti gue masuk lagi di segmen kisah Apuy, kita cerita lagi. Cuman untuk saat ini kisah hari Minggu gue itu sih intinya, bangun pagi nonton Tamiya sambil main Tamiya, terus pergi main Tamiya balapan sama temen, terus pulang lagi nonton anime, terus abis itu main lagi sampai sore, terus abis itu ngerjain PR, terus tidur. Intinya kegiatan gue hari Minggu tuh waktu kecil cuman itu. Dan itu masa kecil cukup indah kalau gue bilang sih. Nggak nyesel gue punya masa kecil kayak gitu. Main Tamiya sampai puas, sampai dicariin istilahnya nih anak kemana gitu, mainnya gue jauh-jauh cari track. Oh di sana ada track bagus, gue ngelayap. Oh di sana ada tracknya keren nih, gini-gini, gue ngelayap kayak gitu. Oh di sana banyak Tamiyanya gigi anak kaya semua yang punya. Oh gue samperin, ayo balapan sama gue. By the way waktu itu kalau lu main Tamiya itu masih kasta menengah ke bawah, tapi kalau lu orang kaya biasanya itu orang udah pada mainnya Audi atau Tamiya asli. Ya jadi kalaupun Tamiya asli, tapi rata-rata Audi waktu itu paling kencang. Walaupun semua Audi kalah sih sama gue, karena ya gue agak rese sih kilikannya. Gue pahamin. Dalam arti kan orang biasa kan kilikan, ya bang kilikan udah dikilik. Kalau gue pahamin kayak tembaganya berapa kali berapa, gearnya berapa kali berapa, bearingnya gimana, beratnya gimana, di tracknya supaya stabil tapi kencang gimana, kayak gitu gue pelajarin dulu. Entah kenapa gue agak PA waktu kecil, kenapa gue pelajarin padahal gue banyak hal yang bisa gue pelajarin saat itu. Jadi sepertinya dulu, thanks yang udah mau dengerin kisah gue, cerita gue masa kecil. Gue juga balik lagi, jangan lupa kisah lo gimana pas hari Minggu, gue juga pengen tahu. Sorry, biasa panas, gue belum lagi pasangin lampu. Jadi tulis di komen cerita lo gimana, atau di Discord bisa lo masuk Discord aja, kasih tahu gue gimana kisah masa kecil lo. Ya intinya sih gue gitu. Pengen tahu juga sih gue, maksudnya kayak kalau anak-anak yang lain gimana gitu di luar wilayah gue gitu. Kayak lu kalau mungkin tinggalnya di perkampungan atau kayak di Jawa. Gue masih kecil di Jawa jarang, lebih di Jakarta gitu kan. Gue juga punya Jawa di Bumiayu. Kalau di pedesaan gimana, kalau lu mungkin di Jakarta juga tapi daerah mana itu beda musim, beda mainan gitu. Gue juga pengen tahu, jadi share juga pengalaman lu masa kecil lu di bawah dan nostalgia bareng. Cuman udah intinya sampai dulu. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tanda subscribe-nya, klik tanda belnya, klik tanda centang, klik simpan supaya dapat notifikasi setiap gue upload video-video baru. Tapi kalau lu cuman mau subscribe tapi bang nggak asal subscribe aja, gue pengen, kalau pengen nonton kalau nggak pengen nonton ya enggak, ya udah nggak apa-apa nggak bel. Cuman kalau lu pengen dapat notifikasi jangan lupa belnya diklik centang. Lu bisa pilih mau semua, mau video doang, mau apapun itu bisa lu centang atau ngebel, lu pilih. Cuman intinya sekali lagi terakhir, thanks yang udah nonton. Tunggu kisah Awi berikutnya. Ya intinya gitu aja. Thanks yang udah nonton, jangan lupa tinggal like ya, komennya di bawah, di share video, subscribe video. Ketemu lagi di Gaming, bye. Dadah.